Tidak sedikit yang boleh bertanya, apakah berbagai tekanan yang muncul terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar semata-mata akibat persoalan domestik dan ekonomi global, ataukah terdapat kepentingan eksternal yang ikut bermain di belakang layar? Indonesia hari ini bukan negara kecil yang bisa diabaikan. Dengan cadangan nikel yang besar dan pasar yang raksasa, serta posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, setiap perubahan arah kebijakan Indonesia itu akan berpotensi mempengaruhi kepentingan banyak pihak. Dalam konteks ini tidak mustahil jika sejumlah aktor internasional, baik itu negara besar seperti United States maupun negara-negara tetangga yang memiliki kepentingan ekonomi yang kuat seperti Singapura, berusaha mempertahankan pengaruhnya melalui berbagai saluran, mulai dari pasar keuangan, media internasional, lembaga swadaya masyarakat, hingga jaringan elit transnasional. Tentu tidak ada bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan adanya operasi terkoordinasi guna menjatuhkan pemerintahan. Namun dalam dunia geopolitik, pengaruh itu jarang dengan bekerja secara terbuka. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada pihak luar yang ingin memengaruhi Indonesia, melainkan seberapa besar pengaruh tersebut itu mampu membentuk opini publik, arah kebijakan, dan stabilitas politik nasional. Pernyataan sejumlah pejabat Indonesia termasuk pandangan bahwa Indonesia harus semakin mengandalkan kekuatan finansialnya sendiri dan tidak bergantung pada skema pembiayaan lembaga internasional seperti IMF juga dapat dibaca sebagai sinyal meningkatnya kepercayaan diri ekonomi nasional. Namun dari sisi lain, langkah tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai berkurangnya ruang pengaruh lembaga keuangan global yang selama puluhan tahun itu memainkan peran penting dalam tata kelola ekonomi negara berkembang. Apakah ini berarti ada upaya sistematis dari negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, dan bank-bank investasi global atau lembaga internasional untuk melemahkan Indonesia? Bukti publik yang tersedia saat ini belum cukup sebetulnya untuk mendukung kesimpulan tersebut. Namun akan terlalu naif pula untuk menganggap bahwa kepentingan ekonomi bernilai ratusan miliar dolar itu tidak menimbulkan respon politik dan finansial. Dalam sejarah ekonomi internasional, perubahan aturan yang menggeser pusat keuntungan hampir selalu diikuti oleh perlawanan, baik melalui lobby, pembentukan opini, tekanan pasar, maupun penilaian ulang risiko investasi. Karena itu, yang mungkin sedang terjadi bukanlah konspirasi sederhana untuk menjatuhkan Indonesia, melainkan benturan antara agenda kedaulatan ekonomi nasional dengan struktur keuangan global yang telah lama terbentuk. Ketika Indonesia berusaha menarik kembali kendali atas sumber daya, devisa, dan rantai nilai industrinya, sebagian aktor domestik maupun internasional yang menikmati tatanan lama tentu memiliki insentif untuk mempertahankan status quo. Disinilah pasar keuangan, lembaga pemeringkat, media internasional, dan jaringan investasi global menjadi arena pertarungan kepentingan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar naik turunnya angka ekonomi. Dengan kata lain, pertanyaan utama bukanlah apakah ada pihak yang tidak senang terhadap arah kebijakan baru Indonesia? Hampir pasti ada. Pertanyaan yang lebih relevan adalah seberapa besar pengaruh mereka terhadap arus modal, persepsi investor, dan stabilitas pasar, serta apakah pemerintah mampu membangun kekuatan ekonomi domestik yang cukup besar untuk mengurangi kerentanan terhadap tekanan tersebut. Sebaiknya kita memisahkan tiga hal. Pertama, besarnya kepentingan yang terdampak dari kebijakan pemerintahan Prabowo. Kerentanan Indonesia sendiri itu, apakah tekanan yang muncul itu berasal dari faktor eksternal atau kelemahan internal? Jadi, besarnya kepentingan yang terdampak jika asumsi dasarnya adalah kebijakan hilirisasi,
penguatan DAE, sentralisasi ekspor, dan pengurangan ketergantungan pada lembaga keuangan internasional itu mengubah distribusi keuntungan ekonomi, maka pihak yang terdampak bisa sangat besar. Ketika pemerintah berusaha memindahkan lebih banyak nilai tambah ke dalam negeri, mengendalikan devisa ekspor, dan memperkuat posisi negara dalam rantai nilai strategis, maka yang dipertaruhkan bukan puluhan miliar rupiah, melainkan potensi arus ekonomi yang bernilai puluhan hingga ratusan miliar dolar. Dalam konteks seperti itu, tidak mengherankan apabila muncul resistensi dari berbagai pihak yang selama ini memperoleh manfaat dari sistem yang ada. Yang kedua, masalahnya Indonesia itu juga punya kelemahan internal. Namun persoalan Indonesia tidak sesederhana adanya kepentingan luar yang terganggu. Tantangan terbesar justru berasal dari dalam negeri sendiri. Korupsi yang masih tinggi, birokrasi yang belum efisien, ketidakpastian regulasi, serta ketergantungan pada modal asing yang membuat Indonesia itu rentan terhadap perubahan sentimen global. Dengan kata lain, tekanan eksternal baru efektif apabila menemukan kelemahan internal yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, Prabowo mempunyai dilema. Disinilah letak tantangan pemerintahan Prabowo. Jika pemerintah terlalu berhati-hati agar tidak menyinggung kepentingan lama, agenda kedaulatan ekonomi berisiko itu tidak pernah terwujud. Namun jika perubahan dilakukan terlalu cepat, pasar dapat merespon negatif karena ketidakpastian meningkat. Akibatnya pemerintah menghadapi dua lawan sekaligus. Kepentingan yang merasa dirugikan oleh perubahan dan kelemahan struktural Indonesia yang belum sepenuhnya diperbaiki. Oleh karena itu, pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah ada pihak di luar negeri yang tidak menyukai arah kebijakan Indonesia. Dalam ekonomi politik internasional, hampir setiap perubahan besar pasti menciptakan pihak yang tidak senang. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah Indonesia cukup kuat untuk menanggung konsekuensi dari kebijakan tersebut. Negara yang memiliki pasar keuangan dalam, birokrasi bersih, korupsi rendah, dan institusi yang kuat biasanya mampu menghadapi tekanan eksternal. Sebaliknya, negara yang masih bergantung pada modal asing dan dibebani masalah tata kelola akan selalu lebih mudah diguncang oleh perubahan sentimen global. Dengan demikian, ujian terbesar pemerintahan Prabowo bukan menghadapi kekuatan luar, melainkan memperbaiki fondasi internal Indonesia sehingga pengaruh luar tidak lagi memiliki daya tekan yang besar.